Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rekan-rekan mahasiswa dan dosen sekalian. Di tugas besar satu ini, kelompok kami membuat perusahaan showroom mobil yang bernama Master Showroom yang beranggotakan Muahid Rasyidin, Michael Gosling, Monica, Yulia Puspasari, dan Rahayu Apriani. Di Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki industri manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Hasil ini dibuktikan oleh berkembangnya industri di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu industri yang diminati di Indonesia adalah produksi mobil. Menurut Kasmir dan Jafar, menyebutkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Untuk Master Showroom sendiri berlokasi di daerah Pantai Indah Kapuk, yang dimana tempatnya sendiri itu termasuk dalam situasi yang strategis dengan lingkungan yang baik. Di sini untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perencanaan usaha showroom mobil ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Kemudian untuk mengetahui perencanaan usaha showroom mobil ditinjau dari aspek keuangan. Untuk mengetahui perencanaan usaha mobil ditinjau dari aspek operasi. Dan untuk mengetahui perencanaan usaha showroom mobil ditinjau dari aspek sumber daya manusia. Kita masuk ke manajemen produksi. Manajemen produksi adalah operasi serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan, mengkoordinasi, mengatur, dan mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya optimum untuk meningkatkan laba perusahaan. Di dalam perusahaan tentunya terdapat manajemen produksi dan operasi. Produksi dan operasi, yaitu manajemen produksi dan operasi merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial yang terdiri dari pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produktif. Pemilihan, keputusan strategik yang menyangkut pemilihan proses melalui berbagai barang jasa yang akan diproduksi atau disediakan. Perancangan, keputusan-keputusan taktikal yang menyangkut kreasi metode-metode pelaksanaan suatu operasi produktif. Pengoperasian, keputusan-keputusan perencanaan tingkat keluaran jangka panjang atau dasar forecast permintaan dan keputusan-keputusan scheduling pekerjaan dan pengaplikasian karyawan jangka pendek. Kemudian ada sistem pengawasan di mana prosedur-prosedur yang menyangkut pengambilan tindakan korektif dalam operasi-operasi produksi barang atau persediaan jasa. Lalu, ada pembaharuan, yaitu implementasi perbaikan-perbaikan yang dalam sistem produksi berdasarkan perubahan-perubahan, permintaan, tujuan-tujuan organisasi, teknologi, dan manajemen. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi mencakup perancangan atau penyiapan sistem produksi dan operasi, serta pengoperasian dan sistem produksi dan operasi menurut Asuri 2008. Terdapat 6 ruang lingkup manajemen produksi, diantaranya seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi produk, kemudian seleksi dan perancangan proses dan peralatan, pemilihan lokasi dan site perusahaan, serta unit produk, rancangan tata letak layout dan arus kerja atau proses, rancangan tugas perusahaan, strategi produksi dan operasi, serta pemilihan kapasitas. Sedangkan keputusan manajemen produksi dan operasi di sini terdapat 10 keputusan manajemen operasional, di mana perancangan barang dan jasa, kualitas, perancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pemasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan.
Sasaran manajemen produksi dan operasi terdapat 4 sasaran manajemen operasi dan produksi. Di antaranya adalah tetap kualitas, yang dimana kualitas produk dibentuk berdasarkan keputusan pelanggan. Kualitas yang tepat belum tentu memiliki kualitas terbaik. Hal ini ditentukan oleh biaya produk dan karakteristik teknis yang cocok dengan persyaratan tertentu. Kemudian tepat kuantitas, yang dimana organisasi manufaktur harus menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat. Perusahaan memproduksi lebih dari permintaan, maka persediaan bahan baku tidak mencukupi, dan jika perusahaan memproduksi dalam jumlah kurang dari permintaan, maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kekurangan produk. Kemudian ada tepat waktu, yaitu ketepatan waktu pengiriman merupakan salah satu parameter penting untuk menilai efektivitas departemen produksi. Departemen produksi harus membuat pemanfaatan yang optimal dari sumber masukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tepat biaya operasi atau produksi di sini adalah biaya produksi ditetapkan sebelum produk benar-benar diproduksi. Oleh karena itu, semua upaya harus dilakukan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang ditetapkan sebelumnya, sehingga mengurangi variasi antara biaya aktual dan biaya standar. Pelaksanaan sistem manajemen produksi. Di dalam sistem manajemen produksi terdapat metode produksi dan kerangka dasar produksi, yaitu metode produksi, sebuah cara yang sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan sebuah produk jadi dari pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi yang diterima oleh perusahaan. Kemudian di dalam sistem manajemen produksi tentu adanya kerangka dasar produksi, yaitu kerangka dasar produksi otomotif mobil tentunya tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya ide. Keberadaan kerangka dasar dari sebuah perusahaan didasarkan atas ide awal yang digagaskan oleh perusahaan sehingga mampu menciptakan produk baru yang berkualitas. Di dalam kerangka dasar produksi terdapat kualitas kontrol dan kualitas jaminan, yang dimana perusahaan menjalankan sistem untuk beradaptasi secara fluktuatif serta variatif. Dan kualitas jaminan sistem, perusahaan dengan sistem manajemen produksinya melakukan penjaminan terhadap seluruh aktivitas pemasok unit-unit yang baik untuk selanjutnya. Proses pembuatan. Dalam proses pembuatan terdapat 3 proses, yaitu perencanaan dan desain, casting proses, engine production. Perencanaan dan desain. Pertama, dilakukan riset. Misalnya riset warna, interior, desain, dan lainnya. Setelah selesai, dibuat sketsa desain, dilakukan pengecekan dan pemilihan berulang kali desain yang paling baik. Yang menjadi pertimbangan dalam proses ini yaitu desain eksterior, interior, material yang digunakan, juru kemudi, sistem pengereman, warna, hingga layout part terakhir, divisualisasikan secara 3D. Casting proses. Proses ini awalnya melakukan melting, yaitu bahan baku, berbagai logam, dan material tambahan dicairkan lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Untuk selanjutnya dilakukan proses pendinginan, dilakukan pemisahan antara cetakan dan benda kerja. Engine production. Di sini komponen dasar mesin yang sudah dibuat dilanjutkan pada proses machining. Benda kerja diratakan, dihaluskan, dibuat lubang baut saluran air, lubrikasi, dan lainnya. Kemudian benda kerja dikirim ke proses perakitan mesin untuk disatukan dengan komponen mesin lainnya. Proses pembuatan. Terdapat 8 proses pembuatan. Di antaranya adalah stamping, welding, painting, assembling, quality control, packing and fanning, shipping, and quality assurance. Kita masuk ke dalam strategi pemasaran. Perkembangan industri otomotif saat ini tumbuh sangat cepat sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat di antara industri mobil. Untuk itu kita melakukan strategi produk. Di sini ada jenis produk yaitu barang, di mana barang merupakan produk berwujud fisik sehingga bisa dilihat, disentuh, diraba, disimpan, dipindahkan dan diperlakukan fisik lagiannya. Kemudian ada jasa yang di sini bisa disebut dengan servis. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual
bersifat tidak terwujud atau tidak dapat dipisahkan dan mudah habis. Strategi harga. Promosi adalah usaha yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi pihak lain agar berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran menurut Gugup dan Kasimono. Tujuan promosi sendiri meliputi modifikasi tingkah laku, berusaha merubah tingkah laku dan pendapat konsumen melalui kegiatan promosi agar konsumen tertarik dan membeli produk yang dipromosikan. Kedua, memberi informasi ialah memberi informasi secara umum tentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Ketiga, persuasi atau membujuk, yaitu membujuk, menerima perhatian dan mempengaruhi para konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Keempat, mengingatkan kembali, yaitu dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan selama tahap kedewasaan dalam siklus hidup produk. Strategi lokasi. Yang pertama, dibutuhkan tempat. Merupakan faktor tersedia barang produksi dalam jumlah yang cukup. Kemudian, dibutuhkan distribusi, ialah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai, industri, dan konsumen, menurut Gugup Kismono. Ketiga, diuraikan di atas dapat ditarik preposisi strategi lokasi, yaitu akses yang mudah dilalui dan mudah dijangkau, fasibilitas, tempat parkir yang luas dan aman, ekspansi, dapat meningkatkan penjualan mobil di PT Master Showroom. Kemudian perencanaan SDM. Di sini fungsi SDM mengacu pada kebijakan praktik dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Di antaranya adalah perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, serta manajemen kerja dan hubungan karyawan. Ini untuk organisasi showroom mobilnya dapat dilihat dari owner, asisten owner, chef mekanik, marketing, administrasi, dan beberapa staf lainnya. Proses uraian karyawan. Dari metode di sini terdapat 8 metode, yaitu adalah metode forecasting jumlah karyawan yang dibutuhkan, jumlah karyawan dalam organisasi saat ini, kemudian ada permintaan penawaran pensiun pengunduran diri, jumlah karyawan yang harus direkrut, metode pendekatan sistem yang digunakan, penarikan seleksi, penempatan, pelatihan, pengembangan, dan proyeksi jumlah karyawan dalam jangka waktu tertentu. Untuk manajemen keuangannya, PT Master Showroom Mobil membutuhkan biaya operasional sebesar 10 miliar yang digunakan untuk biaya pemasaran tahun 2001 hingga 2023 sebesar 75 juta. Kemudian ada biaya investasi sebesar 3 miliar 5 juta rupiah. Kemudian ada biaya listrik dan alat tulis kantor itu sebesar 50 juta 200. Ada biaya pokok produksi sebesar 6 miliar 815 400. Kemudian ada biaya tenaga kerja itu sebesar 53 juta 500. Untuk biaya pemasarannya sendiri, di sini kita membuat reklame, brosur, spanduk, dan banner, yaitu sebesar masing-masingnya dari 2021, 2022, dan 2023 adalah 2021 13 juta 112 100, 2022 24 juta 323 313, kemudian di 2023 dibutuhkan 30 juta 655 641 rupiah. Untuk biaya investasinya sendiri kita di sini untuk membutuhkan lahan, bangunan, modal peralatan, meja dan kursi, AC, blower, kompresor, alat poles, dan biaya izin operasional di mana dibutuhkan sebesar 3 miliar 5 juta 900. Kemudian untuk biaya penggunaan listrik air dan ATK sendiri di sini adalah biaya listrik, biaya air, dan biaya ATK itu masing-masing jika ditotalkan sebesar 50 juta 200. Dan untuk biaya pokok produksi mobil display, di sini kita ada beberapa jenis mobil yaitu BMW X1, Lexus NX, Mini Cooper, Coleman, John Cooper Works, Toyota All New Camry,
Kemudian ada Toyota All New Camry yang 80. Kemudian ada Toyota New Alphard, Jeep Wrangler Rubicon, dan BMW Series 1 M 355. Biaya tenaga kerja di sini adalah untuk biaya dari manajer, pemasaran atau sales, kasir, security, mekanik, dan cleaning service. Itu dibutuhkan dana sebesar Rp53.500.000. Berikut untuk semua keseluruhan biaya master showroom